Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu fasal. Istahabu, disunahkan, idza marra, apabila lewat atau apabila membaca seorang yang membaca Al-Quran, bi ayati rahmatin, dengan ayat-ayat rahmah. Faslun, fasal. Istahabu idza marra bi ayati rahmatin ayyas'alallah ta'ala min fadlihi. Jika disunahkan bagi orang yang membaca Al-Quran dan dia itu membaca ayat rahmat, ayat yang mengandung makna rahmat, kasih sayang Allah, maka itu disunahkan untuk meminta kepada Allah min fadlihi, meminta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ayati adzabin ayyasta'idzu billahi minasyarri wa minal adzabi. Dan apabila orang itu membaca ayat-ayat yang mengandung makna azab, maka disunahkan untuk berlindung kepada Allah dari kejelekan atau dari azab tersebut. Dengan cara apa? Au yaqulu, atau dengan membaca doa. Jadi doanya bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Madura atau menggunakan bahasa daerah setempat. Ketika sampai kepada ayat-ayat yang mengandung rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa minta, ya Allah, berikanlah rahmatmu, berikanlah karuniamu. Atau kalau kemudian dia membaca ayat azab, maka dia bisa menggunakan bahasa daerahnya, ya Allah, jauhkan aku dari azabmu, jauhkan aku dari siksamu. Nggak jadi masalah, disunahkan. Yang penting disunahkan berdoa dengan menggunakan bahasa apapun. Atau kalau menggunakan bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa ini. Au yaqulu, atau berkata, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, ya Allah, aku meminta kepadamu al-afiyah, kesehatan. Au as'aluka al-mu'afah, aku meminta kepadamu al-mu'afah, perlindungan, min kulli makruhin, dari setiap hal yang tidak disukai. Au nahwi dzalika, atau seumpamanya hal yang tidak disukai tersebut. Atau bisa menggunakan doa bahasa Arab seperti ini kalau doanya ingin menggunakan bahasa Arab. Wa idza marra bi ayati tanzihin lillahi ta'ala, jika orang yang membaca Al-Quran itu sampai kepada ayat yang mengandung makna penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala, nazah, maka dia itu disunahkan untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, dengan berkata subhanahu wa ta'ala wa tabaraka wa ta'ala, dengan berkata subhanahu wa ta'ala, subhanallahu ta'ala, atau tabaraka wa ta'ala, atau jallat azamatu rabbina, sangat agung, sangat nampak keagungan Tuhan kami. Nah, itu kalau ayat yang dibaca mengandung makna penyucian Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala. Faqad sahha, maka sungguh sahih, ya, sebuah riwayat an Hudzaifah bin Yaman, al-Hudzaifah ibnil Yaman, ya, Hudzaifah ibnil Yaman, ya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, Hudzaifah bercerita, begini ceritanya, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, zata lailatin, pada suatu malam, faftaha al-Baqarah, Nabi memulai bacaan setelah surat Al-Fatihah itu dengan menggunakan surat Al-Baqarah di rakaat pertama. Fakultu, maka aku berkata, kata Hudzaifah, yarka'u indal mi'ati, saya berkata di dalam hati, Nabi akan ruku setelah sampai kepada ayat ke-100 dari surat Al-Baqarah. Summa madha, kemudian Nabi berlalu. Artinya sampai pada ayat ke-100 surat Al-Baqarah Nabi tidak ruku, tapi terus membaca ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. Fakultu, maka aku berkata, yusalli biha fi raq'atin famadha. Aku berkata, kata Hudzaifah, Nabi akan sholat, selesai sholat, fi raq'atin, dalam satu rakaat, famadha. Jadi Nabi akan sholat dalam satu rakaat, biha, cukup dengan surat Al-Baqarah saja, yang jumlahnya sampai 282 itu. Itu perkataan Hudzaifah di dalam hatinya. Famadha, ternyata apa? Nabi lanjut, tidak hanya cukup surat Al-Baqarah di rakaat pertama, Nabi lanjut dengan surat-surat yang lain. Fakultu, maka aku berkata lagi, kata Hudzaifah, yarka'u biha, Nabi akan ruku biha setelah selesai membaca surat Al-Baqarah.
Summa ftataha An-Nisa, ternyata Nabi setelah selesai membaca surat Al-Baqarah lanjut dengan surat An-Nisa. Faqara'aha, kemudian sampai Nabi selesai membaca surat An-Nisa. Summa ftataha Ala Imran, Nabi lanjut dengan menggunakan atau membaca surat Al-Imran. Faqara'aha yaqra'u tarassulan, Nabi membaca 3 surat itu, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, tarassulan, dengan pelan. Satu rakaat setelah Al-Fatihah Nabi membaca 3 surat ya. 3 surat sekaligus. Dan bacaannya pelan. Ini di dalam sholat Qiyamul Lail. Idza marra bi ayatin fiha, jika Nabi lewat bi ayatin pada satu ayat, membaca satu ayat fiha, di dalam surat-surat yang dibaca itu tasbih ya. Ayat tasbih ya. Sabbaha, Nabi membaca tasbih kepada Allah, menyucikan Allah. Wa idza marra bi su'alin, ketika sampai pada ayat yang mengandung makna permohonan, sa'ala, Nabi memohon kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awudzin, ketika Nabi sampai pada ayat yang mengandung makna perlindungan, ta'awwadza, Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang bisa kita ambil dari sini, Nabi itu membaca surat panjang itu kalau sholat sendirian atau sholat malam yang waktu itu Hudzaifah ya, sholat di samping Nabi. Tapi kalau sholat berjamaah, Nabi sudah berpesan, idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif, jika kalian itu sholat bersama manusia, artinya jadi imamnya manusia, falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna minha, karena fa inna minhum, karena di antara manusia itu ad-dhaif, al-kabir, as-saqim, as-shaghir, ada orang yang lemah, ada orang yang sakit ya. Makanya salat jamaah bersama manusia itu harus diringankan. Wa idza shalla ahadukum li nafsi, apabila kalian itu salat untuk diri kalian sendiri, salat sendirian ya, falyutawil masya'a, maka panjangkanlah sekehendak kamu. Jadi kalau salat berjamaah jadi imam, maka harus falyukhaffif, diringankan. Jadi konteks Nabi ini memanjangkan salatnya sampai di rakaat pertama membaca 3 surat, itu salat Qiyamul Lail ketika Nabi salat sendirian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim fi sahih, dalam kitab sahihnya. Wa kanat, dan ada suratun Nisa fi dzalikal waqti muqaddamatan ala Ali Imran. Pada waktu itu surat An-Nisa masih didahulukan ya, diletakkan lebih dahulu daripada surat Al-Imran. Kalau sekarang dalam masa Utsmani itu kan An-Nisa itu diletakkan setelah Al-Imran. Di masa Nabi, ketika Nabi membaca surat-surat tersebut, surat An-Nisa itu lebih dulu daripada surat Al-Imran. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, yaitu madzhab Syafi'i rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati mereka, yustahabbu hadzal su'alu wal isti'adatu wat tasbihu li kulli qari'in. Disunahkan ya meminta karunia kepada Allah dan perlindungan atau menyucikan Allah itu bagi setiap orang yang membaca Al-Qur'an, sawa'un kana fi sholati aw kharijiha, baik orang yang membaca Al-Quran itu di dalam sholat atau di luar sholat. Qalu, berkata ulama-ulama Syafi'i, wa yustahabbu dzalika fi sholati al-imamu wal munfarid wal ma'mumu li'annahu du'aun fastawu fihi katta'min aqibal Fatihah ya. Disunahkan juga di dalam sholat untuk membaca tasbih, ta'awuz, atau minta karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa imam, baik sholat sendirian atau makmum, semuanya disunahkan. Kenapa? Karena itu semua adalah doa. Maka kedudukan doa bagi mereka imam, makmum atau sholat sendirian itu adalah sama, seperti samanya kesunahan baca amin setelah surat Al-Fatihah. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min istihbabis su'ali wal isti'adati wa madhhabus Syafi'i. Jadi kesunahan ini yang kami sebutkan itu merupakan pandangan mazhab Syafi'i.
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa jamaahiril ulama, dan sebagian besar ulama rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Sedangkan qala Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya, berkata wala istahabbu dzalika, kata Imam Abu Hanifah, tidak disunnahkan dalika itu, berdoa di dalam sholat ketika membaca ayat Al-Quran yang mengandung makna permintaan atau penyucian atau pelindungan, itu tidak disunnahkan. Bal yakrahu, bahkan dimakruhkan ya, bisolati, di dalam sholat. Wassawabu, yang benar, qaulul jamahir, adalah perkataan jumhur ulama, lima qaddamnahu, sebagaimana yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Demikian, semoga bermanfaat. Allah a'lam bishawab.